Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4071, Naga dan Rumput. Nona, air panasnya sudah ada di sini. Ketika Lin Bai dan Sun Yao sedang mengobrol di dalam rumah, mereka mendengar suara pembantu di luar. Sambil tersenyum, Sun Yao pergi membuka pintu dan meminta pembantu untuk meletakkan ember dan air panas di kamar. Untuk apa ini? Lin Bai berbaring di tempat tidur dan melihat ke samping. Sun Yao berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Saya melihat suami saya banyak kotorannya. Sepertinya dia tidak mandi selama berhari-hari. Jadi dia menyuruh orang untuk mengambil ember air panas dan membiarkannya mandi." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya bisa mandi seperti ini sekarang? Anggota badan yang mati, dantian dan sendan belum pulih, Lin Bai bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, apalagi mandi." Namun, Sun Yao benar. Lin Bai terlempar ke Gunung Yongye selama setengah tahun setelah hanyut di sungai Xianxi. Jika bukan karena Sun Yao dan Zhou Xi, orang lain akan malu untuk mendekatinya. Kalau begitu biarkan gadis kecil itu mandi dengan suaminya. Sun Yao mengambil sapu tangan bersih, menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berkata dengan malu-malu, "Biarkan Zhou Xi lai." Lin Bai berkata dengan tergesa-gesa. Sun Yao mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa? Apakah suamiku takut aku tidak akan melayani orang lain?" "Jangan khawatir, suamiku. Meskipun aku adalah putri tertua dari keluarga Sun di kota Sancheng, aku telah mencuci dan memurnikan alkimia, memurnikan peralatan, sitar, catur, kaligrafi dan lukisan, puisi dan syair. Selain itu, tidak terlalu sulit untuk membersihkan hal-hal seperti itu." Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Sun Yao, apa yang aku katakan tadi sangat jelas. Apakah kamu tidak memahaminya? Kota Qingsui telah hancur, dan aku, sebagai buronan, datang untuk memotong kota pegunungan untuk berlindung. Aku bukan kota Qingsui yang berbakat pada masa itu, dan aku tidak memiliki kekuatan dan kultivasi apapun. Pertunanganku denganmu apakah itu dapat dicapai atau tidak masih menjadi pertanyaan. Jadi, demi reputasimu yang polos, biarkan Zhou Xi datang." Sun Yao berdiri di sana dengan sapu tangan di tangannya. Setelah ragu-ragu, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tetapi ada sedikit kesedihan dalam senyumnya. "Aku reputasi yang polos, jangan lupakan itu. Bagaimanapun, aku lahir di keluarga Sun di kota Sancheng. Aku tidak bisa memutuskan siapa yang ingin aku sukai dan nikahi. Karena suamiku masih belum bisa melepaskan, aku akan menelepon Zhou Xi." Setelah itu, Sun Yao memberi hormat dan berjalan keluar ruangan. Segera setelah itu, Zhou Xi masuk ke ruangan dan datang ke sisi Lin Bai. Pencuri itu melihat sekeliling dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda sudah melewati komplotan itu?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona muda Sun Yao ini baik hati, tidak berpikiran dalam, dan tidak mengambil kesempatan untuk berbicara. Tampaknya dia sepenuhnya percaya bahwa aku adalah King Luo dari kota Qingsui." Zhou Xi tidak dapat menahan napas lega. Dia dan Lin Bai khawatir bahwa Sun Yao diperintahkan oleh ayahnya dan kemudian mengurus kehidupan Lin Bai untuk menutupi kata-kata Lin Bai. "Aku tidak bisa bergerak sekarang. Tolong bantu aku mandi." Zhou Xi membantu Lin Bai mandi. Lin Bai bertanya lagi, "Sun Yao adalah putri tertua dari keluarga Sun yang membunuh kota pegunungan, dan putri tertua dari penguasa kota pegunungan. Dia seharusnya memiliki ambisi dunia dan mengangkat tangannya untuk mengambil bintang-bintang. Tetapi mengapa saya menemukan bahwa Sun Yao tampaknya tidak memiliki begitu banyak ambisi dan ambisi?" Ketika Lin Bai keluar dari tanah kuno, dia bertemu dengan banyak wanita, seperti Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, Lan Yuxin, dan sebagainya. Mereka semua memiliki cita-cita luhur mereka sendiri, tetapi sebagai putri tertua dari keluarga Sun di kota Sancheng, Lin Bai tidak melihat hal-hal ini pada Sun Yao. "Anda tahu, di dunia harimau dan serigala ini, jika Anda hanya ingin menjadi burung yang terperangkap dalam sangkar, itu bukan ide yang bagus." Zhou Xi berkata sambil tersenyum masam, "Tuan, Anda tidak tahu bahwa di dunia iblis ini, sulit untuk bertahan hidup. Orang-orang biasa masih seperti ini. Tidak banyak yang bisa dikatakan bahwa kota pegunungan ini begitu besar. Budidaya dunia iblis sangat kejam. Jika tidak ada invasi kota besar seperti Sancheng, Anda harus selalu waspada terhadap kota-kota terdekat lainnya dan sekte Zulong. Karena itu, untuk mengonsolidasikan posisi mereka, banyak keluarga besar di kota ini akan memilih pernikahan. Misalnya, pertunangan antara Sun Yao dan King Luo.
Anda seharusnya sudah menebak bahwa orang-orang yang membunuh tuan kota dan keluarga Sun, bahkan Sun Yao, tidak pernah melihat King Luo. Namun, mereka telah membuat kontrak pernikahan dan menerima hadiah pertunangan. Ketika Sun Yao melihat Anda, dia meneriakkan kata, suami. Orang-orang seperti Sun Yao, yang digunakan sebagai alat perkawinan oleh keluarga dan kota, ada di mana-mana di dunia iblis. Setidaknya, tidak baik baginya untuk menjadi istri yang baik jika dia menikahi Luo Ding. Lin Bai berkata dengan suara rendah, apakah penguasa kota pegunungan begitu bersedia? Bagaimanapun, Sun Yao adalah putri sulungnya. Zhou Si berkata dengan senyum masam, bahkan jika penguasa kota Sanshan tidak mau menyerah, tetapi asosiasi orang tua Sun yang lama juga akan meminta ini. Bagaimanapun, penguasa kota Sanshan bukan hanya penguasa kota, dia juga kepala keluarga Sun. Dia harus mempertimbangkan masa depan keluarga Sun. Tentu saja, tidak semua wanita dalam keluarga ditakdirkan untuk menikah. Beberapa wanita, setelah membangkitkan semangat seni bela diri, menemukan bakat alami mereka. Kemudian mereka dapat berbicara sendiri. Wanita yang berbakat dan potensial akan dididik oleh keluarganya dengan sumber daya terbaik. Mereka juga memiliki hak untuk memilih cinta dan pernikahan mereka sendiri. Tetapi jika tidak ada bakat potensial dari wanita, kebanyakan dari mereka tidak akan luput dari nasib pernikahan. Seperti Sun Yao, ketika dia membangkitkan semangat bela dirinya, dia hanya memiliki semangat bela diri tingkat tertinggi. Di antara orang-orang sezamannya di keluarga Sun, dia sangat miskin. Sejak saat itu, nasibnya berada di luar kendalinya. Di keluarga Sun yang saya pelajari sebelumnya, ketika murid-murid keluarga Sun membangkitkan semangat bela diri mereka, orang-orang berbakat akan dilatih oleh keluarga dengan semua sumber daya mereka. Jika mereka tidak cukup berbakat, mereka akan mengajari mereka untuk berlatih musik, catur, kaligrafi dan melukis, puisi, syair, puisi, alkimia dan pemurnian senjata dan sebagainya. Guru, Anda seharusnya sudah mengerti sekarang bahwa Qi, kaligrafi dan melukis, puisi dan syair dirancang khusus untuk kesenangan. Karena itu, kita seharusnya tidak berpikir bahwa Sun Yao, putri dari orang tua Sun, harus ada di atas 10.000 orang. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin lebih rendah dari banyak wanita biasa. Mendengar kata-kata Zhou Si, Lin Bai bersandar di tong dan mendesah. Ia mengira setelah keluar dari tanah kuno, Lin Bai akan melihat dunia seni bela diri yang megah. Namun, tanpa diduga, setelah tiba di dunia iblis, Lin Bai terkejut menemukan bahwa tempat ini lebih kejam dan lebih kompetitif daripada dunia kuno. Orang yang kuat, seperti naga di langit, berkeliaran 9 hari dan 10 tempat. Yang lemah, seperti rumput di jalan, diinjak-injak oleh orang lain. Bahkan jika Anda terlihat seperti ini, Anda tidak akan merasa bahwa orang tua itu tidak memiliki nilai untuk digunakan. Jika Anda membatalkan pertunangan Anda dengan Sun Yao akan segera dijodohkan untuk menikah dengan orang lain. Mungkin orang yang dinikahi Sun Yao di masa depan mungkin juga mengikuti orang tua yang semua anggota tubuhnya cacat itu. Ketika Zhou Si berbicara tentang tempat ini, ia juga menunjukkan kesedihan yang mendalam dan menyesali ketidakadilan dunia. Bab 4072 Sun Qiaoer. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai menjalani kehidupan yang aman dan tenteram di halaman Sun Yao. Penguasa kota Sanshan datang mengunjunginya, tetapi dia juga pergi dengan tergesa-gesa. Untungnya, Lin Bai merasa tidak ada yang meragukan identitasnya di Sancheng. Dia juga dapat meminjam identitas King Luo dan menetap di kota untuk sementara waktu. Kemudian, penguasa kota Jianshan mengirim beberapa pil penyembuh. Dengan meminjam pil-pil ini, luka Lin Bai sembuh dengan teratur dan cepat. Dantian dan Sendan sedikit membaik. Meskipun tidak banyak kekuatan spiritual di Dantian dan Sendan, itu cukup untuk mendukung pedang terbang Lin Bai di tubuhnya, yang dapat dianggap sebagai perlindungan diri. Adapun Sun Yao, dia akan datang ke kamar Lin Bai setiap hari untuk berbicara dengannya, dan kadang-kadang dia akan memainkan beberapa lagu untuk Lin Bai. Setelah beberapa hari bersama, Lin Bai dan Sun Yao menjadi akrab. Hati Sun Yao yang seperti anggrek, lembut dan penuh perhatian, membuat Lin Bai merasakan sedikit kehangatan di dunia iblis yang dingin. Hari ini, Lin Bai berbaring di tempat tidur, menatap bulan terang di luar jendela, tercengang. Meskipun Sun Yao adalah putri tertua dari keluarga Sun, dia tidak berbakat dan memiliki sedikit sumber daya pelatihan. Dia memiliki status yang rendah. Diperkirakan tidak mudah untuk mendapatkan biji teratai ungu Wan Qi berdasarkan pertunangan King Luo dengannya.
Aku harus memikirkan hal lain. Lin Bai menghela nafas. Status Sun Yao di keluarga Sun tidak tinggi, dan keluarga Sun tidak mau menginvestasikan terlalu banyak sumber daya pelatihan padanya. Dengan cara ini, Lin Bai bukanlah King Luo, kota King Sui, yang berada di puncaknya. Tentu saja, keluarga Sun tidak memiliki alasan untuk memberi Lin Bai 10.000 biji teratai ungu. Jika ingin mendapatkan biji teratai ungu Wan Qi, Lin Bai perlu memikirkan cara lain. Tepat ketika Lin Bai menghela nafas, dia tiba-tiba merasakan bahwa angin di halaman tiba-tiba kencang, dan angin itu bercampur dengan niat membunuh yang dingin, yang memaksa kamar Lin Bai. Begitu alis Lin Bai terangkat, sedikit kekuatan spiritual di ladang ramuan dan sendan di tubuhnya dengan cepat dimobilisasi, dan pedang terbang mata naga di tubuhnya melesat keluar. Sua! Pedang terbang mata naga keluar dari tubuhnya, dan kekuatan pedang yang sangat kuat menyapu seluruh ruangan. Sebuah pedang menebas dengan ganas dan pergi, kebetulan menyentuh cahaya pedang dari jendela, dan segera terdengar dengungan tumpul. Jika bukan karena pedang Lin Bai tepat waktu, saya khawatir pedang yang baru saja mengenai dari jendela itu akan membunuh Lin Bai dengan tenang. Putra tertua kota King Sui pantas mendapatkan reputasinya. Meskipun dia terluka parah, dia tidak mudah dibunuh. Di dalam kamar, cahaya lilin bergoyang, dan seorang wanita cantik muncul di depan tempat tidur Lin Bai. Aku punya ketidakadilan denganmu. Atau dendam. Lin Bai mengangkat matanya dan menatap tamu itu. Ini adalah seorang wanita berpakaian hitam, dengan rambut panjang seperti air terjun di pinggangnya. Matanya cerdas dan wajahnya sombong. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Adikku tidak akan menikahimu. Gadis dengan rok hitam melotot ke matanya dan berteriak dengan keras, sebelumnya kamu adalah putra tertua kota King Sui, aku menentang pertunanganmu. Sekarang kota King Sui telah mati, dan kamu telah melarikan diri ke kota Jianshan seperti anjing yang berduka. Meskipun kamu telah menyelamatkan tubuh yang cacat, itu setengah tidak berguna. Aku tidak bisa membiarkan adikku menikahimu. Lin Bai berbisik, apakah kamu saudara perempuan Sun Yao? Ya, namaku Sun Qiaur. Gadis dengan rok hitam itu berkata dengan nada tinggi. Oh, ternyata kamu. Mata Lin Bai berbinar dan dia melepaskan kewaspadaannya. Dalam beberapa hari terakhir, Zhou Xi memberitahu Lin Bai tentang banyak bakat luar biasa dari keluarga Sun. Salah satunya adalah Sun Qiaur. Pada tahun-tahun itu, Sun Qiaur dan Sun Yao menerima kebangkitan jiwa bela diri. Namun, salah satu dari mereka berada di langit dan yang lainnya berada di bawah tanah. Sun Yao membangkitkan jiwa kelas 1 dari surga dan ditinggalkan oleh keluarga. Sementara Sun Qiaur membangkitkan jiwa tingkat dewa dan dikultivasikan oleh keluarga. Setelah bertahun-tahun pengalaman, Sun Qiaur sekarang memiliki prestasi Jiuji Daojing. Di antara generasi muda kota Jianshan, Sun Qiaur dianggap sebagai yang luar biasa. Jika bukan karena pertempuran menebas kota pegunungan, mungkin Sun Qiaur tidak akan meninggalkan celah itu. Kamu tidak ingin adikmu menikah denganku. Kamu seharusnya tidak datang kepadaku. Kamu harus pergi ke ayahmu. Lin Bai berkata dengan datar. Sun Qiaur berkata dengan dingin, ayahku memiliki paviliun presbiterian di sana. Aku tidak bisa menahannya. Tapi aku memikirkan cara yang lebih mudah. Selama kau mati, bahkan jika paviliun tetua bersikeras membiarkan adikku menikah, mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk dinikahi. Lin Bai berkata, bahkan jika aku melakukannya, keluarga Sun akan mengatur agar adikmu menikah dengan orang lain. Kau harus memahami ini dengan sangat baik. Sun Qiaur melotot ke matanya yang indah, aku tidak peduli. Mereka mengatur satu, aku membunuh satu. Mereka mengatur sepasang, dan aku akan membunuh sepasang, sampai adikku menemukan seseorang yang benar-benar disukainya. Kau sangat baik pada adikmu. Sekarang setelah kau memutuskan, lakukanlah. Lin Bai berbaring di tempat tidur dengan damai, tanpa niat untuk melawan. Sun Qiaur menatap, pedangnya bersinar di lengan bajunya yang panjang, dan pedangnya langsung menuju tenggorokan Lin Bai. Tepat pada saat ini, seorang wanita mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Sun Qiaur membunuh Lin Bai dengan pedangnya. Dia segera berteriak, Qiaur, hentikan. Ujung pedang Sun Qiaur berhenti 1 inci di depan tenggorokan Lin Bai. Jika Sun Yao tidak berbicara tepat waktu, saya khawatir pedang ini akan membunuh Lin Bai. Hati Lin Bai lega dan dia dapat memulihkan hidupnya.
Tadi pedang Sun Qiaoer di luar jendela diblokir oleh pedang Lin Bai, tetapi juga menghabiskan kekuatan spiritual yang terkumpul di tubuh Lin Bai selama berhari-hari. Sekarang Sun Qiaoer lagi, bukan tangan Lin Bai yang menunggu kematian, tetapi Lin Bai ingin melawan, dan tidak ada kekuatan spiritual di tubuhnya yang bisa dimobilisasi. Untungnya, Sun Yao mendengar berita itu dan datang untuk menghentikannya tepat waktu. Kakak. Sun Qiaoer mengambil kembali pedangnya, menoleh ke belakang dan memanggil Sun Yao. Sun Yao berlari ke samping tempat tidur dengan tergesa-gesa. Melihat Lin Bai aman dan sehat, dia merasa lega. Dia berbalik dan berkata, "Apa kau tahu apa yang kau lakukan?" Sun Qiaoer melotot dan berteriak, "Tentu saja aku tahu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu apa yang kulakukan." Sun Yao berteriak, "Apa yang kau katakan kau lakukan?" Sun Qiaoer mengayunkan pedangnya dengan ganas, "Aku ingin membunuhnya, selama dia membunuh, kakak tidak perlu menikah." Qiaoer, jangan nakal. Sekarang pertempuran di kota pegunungan pemotongan akan segera terjadi. Jika kau memiliki kekuatan ekstra, kau seharusnya tidak mengarahkan pedangmu ke King Luo, tetapi karena kau mengarahkannya pada prajurit kota serigala Xuanzu yang akan datang. Jika kota serigala Xuanzu menyerbu, aku secara alami akan membawa pedangku ke medan perang, tetapi sebelum itu, aku memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Sun Qiaoer berkata dengan ganas, "Kakak, jangan khawatir, aku dapat segera menerobos Daozun. Pada saat itu, posisiku dalam keluarga pasti tinggi. Bahkan jika aku membunuhnya, kemarahan keluarga tidak dapat membantuku." Sun Yao meraung, "Aku tidak ingin kau membunuhnya." Sun Qiaoer bertanya dengan curiga, "Kenapa?" Sun Yao berkata, "Dia adalah saudara iparmu. Dia adalah suamiku." Sun Qiaoer meraung, "Tapi kau tidak menyukainya. Kenapa kau ingin menikahinya? Jangan bicara, saudari. Aku tahu kau khawatir jika aku membunuhnya, aku akan membawa malapetaka yang mengerikan bagiku. Tapi aku sudah memikirkan masalah ini dengan saksama. Jika kau menyingkir, aku akan mengurusnya sendiri. Aku akan mengirimnya ke kuburan hari ini." Sun Qiaoer mengepalkan tinjunya, meraung, dan menyerang Lin Bai. "Joel, hentikan. Aku menyukainya. Aku mencintainya." Sun Yao didorong menjauh oleh Sun Qiaoer, dan wajahnya penuh dengan kepanikan. Dia memanggil Sun Qiaoer dengan tergesa. "Gesa. Bab 4073 Aku sudah menjadi miliknya." Sun Qiaoer mendorong Sun Yao ke samping dengan tangan yang sembrono dan menusuk Lin Bai dengan pedangnya. Sun Yao sangat tergesa-gesa dan berteriak, "Qiaoer, hentikan. Aku menyukainya, aku mencintainya." Dengungan. Bila pedang yang dingin itu berhenti di depan tenggorokan Lin Bai lagi. Sun Qiaoer menghentikan pedangnya dengan heran dan melihat kembali ke Sun Yao dengan heran, "Kakak, mengapa kamu ingin melakukan ini? Kamu tidak mencintainya. Mengapa kamu berkata seperti itu dan membiarkanku membunuhnya?" Sun Yao bergegas dan berdiri di depan Lin Bai dan dengan serius memanggil Sun Qiaoer, "Karena kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuhku bersama." Sun Qiaoer gemetar karena marah, menunjuk Lin Bai dan meraung, "Dia orang yang tidak berguna. Tidak ada anggota tubuh. Bahkan jika ayahku bersedia memberinya biji teratai ungu Wanqi, Dewan Keluarga tidak akan setuju." "Kakak, tahukah kamu? Aku baru saja datang dari ruang Dewan Keluarga. Apakah kamu tahu keputusan apa yang telah diambil Dewan? Mereka mengatakan bahwa King Jia di kota King Sui sudah mati, King Luo setengah terlantar, dan tidak ada nilai guna sama sekali. Mereka telah memilih untuk menyerah. Kakak, apakah kamu mengerti? Keluarga akan menyerahkan King Luo, artinya, keluarga tidak akan memberinya 10.000 ki, biji teratai ungu akan membantunya memulihkan tubuhnya, dan dia mungkin akan menjaga pria cacat tanpa anggota tubuh ini sepanjang hidupnya." Pupil mata Lin Bai menyusut. Benar saja, keputusan keluarga Sun tidak jauh dari apa yang dibayangkan Lin Bai. Bagaimana mungkin keluarga Sun memberi Lin Bai 10.000 biji teratai ungu? "Kakak, kamu tahu. Apakah kamu mengerti? Kau akan menikahi seorang pria setengah cacat. Kalau tidak, aku akan datang ke sini dengan marah, dan aku akan membunuhnya sebelum selesai." Sun Qiaoer menceritakan semua yang didengarnya di aula dewan kepada Sun Yao dan Lin Bai. Tatapan mata Sun Yao kosong dan kehilangan akalnya sejenak, tetapi segera dia berkata, "Meskipun dia cacat, aku mencintainya, dan aku akan menikahinya. Dia dan aku memiliki kata-kata mak comblang, perintah orang tua, 3 buku dan 6 pekerjaan. Bahkan jika aku belum menikah, aku sudah menjadi miliknya." Sun Qiaoer, dengan senyum yang hilang,
menghunus pedangnya, keluar dari halaman dan menghilang di malam hari. Setelah Sun Qiaoer pergi, Sun Yao merasa lega dan datang ke samping tempat tidur untuk memeriksa apakah Lin Bai tidak memiliki luka baru. Dia merasa lega dan berkata dengan senyum pahit, adikku sangat berbakat dan salah satu pilar keluarga Sun di masa depan. Namun, dia secara alami nakal dan sedikit gegabah. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Lin Bai berkata dengan suara rendah, kau harus membiarkan dia membunuhku dengan satu pedang. Kau juga mendengar bahwa keluarga Sun sudah menyerah padaku. Sekalipun mereka tidak membatalkan pertunangan mereka agar kau mau menikah denganku, hidupku akan hancur karena aku, orang yang tidak berguna. Sun Yao menata tempat tidur di tubuh Lin Bai dan berkata dengan senyum bahagia, bukankah itu tepat? Kamu tidak memiliki anggota tubuh. Aku tidak perlu khawatir kamu akan keluar untuk berhubungan seks, hahaha. Lin Bai tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sun Yao tampak sedikit kesepian dan berkata dengan suara rendah, setelah aku membangkitkan semangat bela diriku, takdir masa depanku tidak lagi berada dalam kendaliku sendiri. Keluargaku membuatku tidak perlu terlalu memperhatikan latihan, dan membiarkanku berlatih piano, catur, kaligrafi dan melukis, puisi dan lagu full lebih sering, dan kurasa akan ada hari seperti itu. Aku tahu bahwa aku akan menikahimu. Meskipun aku sangat menolak, aku perlahan-lahan menerimanya nanti. Kali ini kamu datang ke kota Jianshan dalam keadaan berantakan, dan melihat bahwa anggota tubuhmu tidak lengkap. Hatiku juga sangat bingung. Namun, setelah berhubungan denganmu beberapa hari ini, aku merasa bahwa kamu tampaknya memiliki pesona lain. Tampaknya bahkan jika kamu tidak memiliki tangan dan kaki, tidak memiliki mata dan telinga, selama kamu masih hidup, kamu akan terlahir kembali dalam api. Seperti apa? Seperti keyakinan. Apakah itu optimisme? Atau keyakinan? Aku tidak tahu perasaan seperti apa itu, tetapi aku hanya merasakannya, mungkin itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jika aku merindukanmu dan memutuskan pertunanganku denganmu, keluarga akan mengatur agar aku menikah dengan orang lain. Mungkin yang berikutnya tidak sebaik kamu, yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Sun Yao berkata sambil tersenyum pahit. Jadi, aku bunuh diri. Sun Yao berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, kamu dan aku memiliki kata-kata Mak Comblang, perintah orang tua, 3 buku dan 6 pekerjaan. Bahkan jika kamu seperti ini sepanjang hidupmu, aku akan mengikutimu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih, Sun Yao. Sun Yao berkata sambil tersenyum, terima kasih untuk apa? Lin Bai menghela napas, terima kasih telah membuatku merasa sedikit hangat di dunia yang dingin ini. Jangan khawatir, aku tidak akan seperti ini selamanya. Bahkan jika aku tidak mendapatkan 10.000 biji teratai ungu di kota Chopping Mountain, aku akan memikirkan cara lain untuk memperbaiki tubuhku. Sun Yao tampaknya khawatir tentang kembalinya Sun Qiaoer, jadi dia tidak meninggalkan kamar Lin Bai. Keduanya berada di kamar, satu berbaring dan yang lainnya duduk, berbicara dengan gembira. Lin Bai merasa bahwa Sun Yao sudah lama tidak mengobrol dengannya, jadi dia sangat banyak bicara di depan Lin Bai. Ketika dia masih kecil, dia dan Sun Qiaoer bermain dan bermain bersama. Dia berbicara tentang kebangkitannya dan penurunan semangat bela dirinya di keluarganya. Kemudian dia berbicara tentang kepahitan di hatinya selama bertahun-tahun. Mengatakan, air mata DC, menangis lelah, berbaring di tepi tempat tidur, tidur nyenyak. Sepertinya tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang baik di dunia ini. Baik itu pengemis di desa Wuze atau putri sulung keluarga Sun di kota Sancheng, ada banyak kepahitan di hati mereka. Lin Bai menatap dua air mata merah di wajah Sun Yao dan mendesah. Meskipun asosiasi orang tua Sun yang lama memutuskan untuk menyerahkan King Luo, penguasa Sancheng tidak memberi tahu Lin Bai berita itu. Selain itu, penguasa kota Mountain Chopping juga memerintahkan orang-orang untuk mengirim banyak pil penyembuh akhir-akhir ini, sehingga ramuan dan pil Lin Bai yang rusak dapat dipulihkan. Tubuh Lin Bai juga secara bertahap mengumpulkan sedikit kekuatan, dapat memobilisasi pedang terbang, tetapi juga dengan sengaja membuka tas penyimpanan. Tetapi tas penyimpanan Lin Bai diambil ketika dia berada di sungai Xianxi. Sekarang Lin Bai berpikir dan membuka cincin itu. Cincin itu diambil oleh tuan ketiga hari itu dan dikembalikan ke Lin Bai. Setelah membuka cincin penyimpanan, Lin Bai menemukan bahwa ruang di dalamnya setidaknya 10 kali lebih lebar dari tas penyimpanan Lin Bai. Ada beberapa keperluan sehari-hari yang digunakan dalam kultivasi King Luo.
Selain itu, ada banyak senjata ajaib, tetapi Lin Bai tidak dapat menemukan satu pun senjata ajaib. Di antara semua pil, Lin Bai telah menemukan banyak pil dan mineral langka, tetapi dia belum pernah melihatnya dan tidak tahu harus menggunakan apa. Dia pikir itu adalah barang-barang dari kerajaan iblis. Lalu ada beberapa buku. Lin Bai tidak membutuhkan keperluan sehari-hari King Luo. Dia tidak tahu apa pil dan mineral itu. Satu-satunya hal tentang buku-buku ini adalah bahwa karakter-karakter di tanah kuno itu diwarisi dari dunia iblis, sehingga Lin Bai dapat memahami kata-kata di dalamnya. Hanya ada beberapa ratus buku dalam koleksi King Luo. Sebagian besar adalah anekdot dan catatan yang beredar di dunia iblis. Lin Bai membawanya keluar untuk membacanya di waktu luangnya untuk sepenuhnya memahami dunia iblis. Lin Bai juga menemukan bahwa di dalam cincin penyimpanan, ada selembar batu giok tulang putih dengan cahaya redup. Bab 4074, Chang Hai Jing dan Chang Hai Heng Liu. Di dalam cincin penyimpanan King Luo, selain beberapa keperluan sehari-hari, Lin Bai juga menemukan banyak buku, serta kepingan giok tulang putih yang sangat unik. Setelah mengidentifikasi dengan saksama, Lin Bai menemukan bahwa sebagian besar buku kuno ini adalah anekdot tentang kerajaan iblis dan kisah-kisah tentang gunung, sungai, dan monster laut, serta beberapa brosur seni bela diri dan seni bela diri. Di antara semuanya, ada sebuah buku kuno bernama Chang Hai Jing. Ketika Lin Bai memutuskan untuk meminjam identitas King Luo, Zhou Xi memberi Lin Bai pengenalan terperinci tentang kota King Sui dan keluarga King Jia, sehingga Lin Bai tahu bahwa Chang Hai Jing adalah misteri warisan keluarga King di kota King Sui. Hanya murid inti dari generasinya sendiri yang memenuhi syarat untuk berlatih. Mengambil Chang Hai Jing, Lin Bai meletakkan buku kuno itu di depannya dan membaliknya perlahan. Lin Bai juga penasaran dengan misteri kota King Sui, betapa anehnya itu. Tetapi ada baiknya untuk tidak melihatnya. Ini membuat mata Lin Bai terbelalak. Puluhan ribu karakter kecil di Chang Hai Jing benar-benar menyebabkan gelombang besar di tubuh Lin Bai. Ini pasti kitab suci kuno yang pernah kubaca dalam hidupku. Ini jauh lebih baik daripada kitab suci yang pernah kulihat di makam dewa. Apakah ini warisan Taoisme antara dunia iblis dan dunia spiritual? Pupil mata Lin Bai menyusut, dan dia mencoba menahan keterkejutan di dalam hatinya. Dia berkata dengan ngeri. Chang Hai Jing tidak memiliki keterampilan seni bela diri apapun, tetapi dapat menumbuhkan semacam potensi yang dapat mengintegrasikan ribuan keterampilan seni bela diri. Dengan kata lain, jika Anda berlatih Chang Hai Jing ke tingkat daceng, Anda akan memahami teknik pedang, teknik tinju, dan teknik telapak tangan lainnya di masa mendatang, yang akan sangat meningkatkan manfaat dan meningkatkan kekuatan teknik pedang. Lin Bai belum pernah melihat kitab suci klasik semacam ini di tanah kuno dan makam dewa, jadi dia sangat tertarik dengan maknanya yang mendalam. Chang Hai Jing digantung di depan Lin Bai. Lin Bai melihatnya berulang-ulang selama lebih dari 20 kali, tetapi dia tetap tidak bisa menyelesaikannya. Dia seperti anak kecil yang mendapatkan mainan favoritnya. Sampai Lin Bai melafalkan sutra Chang Hai, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Warisan dunia iblis sungguh luar biasa. Jika kitab suci Chang Hai jatuh ke makam dewa dan tanah kuno, itu akan dianggap sebagai metode rahasia seni ilahi. Begitu lahir, itu akan menyebabkan banyak pertumpahan darah. Terlebih lagi, kitab suci ini juga cocok untuk kultivasiku sekarang. Chang Hai Jing dan Bab Wuxing Daoti tidak bertentangan. Mereka dapat meningkatkan kekuatan pedangku. Lin Bai masih bertekad untuk berlatih Chang Hai Jing, khususnya dari Taoisme, yang menekankan kesatuan manusia dan alam, mengembalikan segalanya ke keadaan semula, dan menumbuhkan karakter seseorang. Berlatih Chang Hai Jing juga dapat memperbaiki cedera Lin Bai. Setelah mengumpulkan sutra Chang Hai, Lin Bai mengeluarkan tulang giok putih sepanjang satu kaki itu. Tulang ini, seperti giok putih, panjangnya satu kaki, indah dan transparan, serta memancarkan kecerahan putih yang menawan. Ketika dia menemukannya di cincin penyimpanan tadi, Lin Bai merasa itu tidak biasa, jadi dia lebih memperhatikannya. Sekarang aku mengeluarkannya dan melihatnya. Pada potongan tulang giok putih, ada garis-garis karakter vertikal kecil. Kata-kata utamanya adalah, teknik pembantaian naga, 24 pedang di langit, 2 pedang, laut mengalir melintasi laut. Mata Lin Bai tiba-tiba membelalak, ini adalah teknik pembunuhan naga tipe kedua. Ketika dia berada di benua kuno, Lin Bai secara tidak sengaja mendapatkan gerakan pedang pertama pembantaian naga di Nanzu, yang disebut pedang satu.
Jurus pedang ini menunjukkan kekuatan besar Lin Bai dalam menghadapi protos raksasa di masa makam dewa. Yang disebut jurus pembantaian naga adalah kekuatan yang diciptakan oleh seni bela diri dunia roh untuk makhluk yang tidak mudah dibunuh dalam perang penundukan iblis. Pemilik jurus ini dapat menghancurkan langit dan bumi, serta membunuh para dewa dan makhluk abadi. Lin Bai terus mengamatinya, 24 pedang di langit adalah 24 pedang yang diciptakan oleh 24 ahli dunia roh yang belajar dari pengalaman kultivasi pedang dunia dan buku-buku klasik kultivasi pedang Lingji kuno dan modern selama perang penundukan iblis. 24 pedang di langit diciptakan oleh orang yang berbeda. Setiap jurus memiliki kelebihannya sendiri. 24 pedang dapat mengubah dunia. Leluhur keluarga King Jia di kota King Sui adalah murid dari leluhur ahli pedang Changhai, 24 ahli Lingji. Dia memperoleh 2 pedang, 24 pedang langit. Setelah itu, penguasa jahat menebas satu sudut dunia roh dan menjadikannya sebagai dunia iblis. Meskipun keluarga Green memasuki dunia iblis, keluarga King ingin mengolah 24 pedang langit, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan 2 pedang itu. Karena alasan ini, leluhur keluarga King mengedepankan pertunjukan Changhai Jing, yang dapat memainkan kekuatan aliran silang laut sepenuhnya. Setelah membaca pengantar yang positif, Lin Bai memiliki pemahaman sederhana tentang 24 pedang langit. Pada saat itu, dunia roh dan hukum terlarang merajalela, dan dunia roh bukanlah tempat yang hidup. Banyak orang kuat berkumpul untuk membunuh jalan jahat dan membakar kitab suci sihir. Namun, tidak mudah untuk membunuh jiwa iblis. Keterampilan dan keterampilan umum sulit untuk melukai akarnya. Begitu banyak orang kuat di dunia roh duduk bersama dan mempelajari esensi pedang dunia roh. 24 pedang dilebur oleh 24 master dunia roh. Meskipun 24 pedang di langit bukanlah kekuatan sihir pedang tertinggi dan terpenting di dunia roh, ia memiliki kekuatan membunuh yang kuat terhadap hantu iblis, dan juga menunjukkan kemegahan yang kuat dan tak tertandingi dalam perang penaklukan iblis. Selama pertempuran penaklukan iblis di dunia roh, banyak keterampilan membunuh naga disebarkan, termasuk tidak hanya 24 pedang di langit, tetapi juga berbagai teknik tinju, keterampilan tubuh, dan teknik telapak tangan. Namun, karena situasi kacau pada saat itu, sulit bagi teknik pedang dan teknik tinju ini untuk diturunkan dengan lancar. Sebagian besar dari mereka hilang di tengah tahun tanpa jejak. Beberapa tetua di dunia roh dan dunia iblis berspekulasi bahwa itu mungkin karena kekuatan membunuh naga begitu kuat sehingga mengancam status protos raksasa. Protos raksasa diam-diam mengambil gerakan pedang dalam kitab suci, baik untuk menghapusnya atau untuk memasukkannya ke dalam rumah harta protos raksasa dan tidak pernah menggunakannya. Ada berbagai pendapat dan dugaan, dan 24 pedang di langit memang setelah perang menaklukkan iblis, yang jarang terlihat di dunia. Ini adalah kedua kalinya Lin Bai melihat teknik pedang pembantaian naga. Hari ini, dia hanya tahu bahwa ada 24 gerakan teknik pembantaian naga, yang disebut 24 pedang di langit. 24 pedang di langit diciptakan oleh Master Kendo yang berbeda dan esensi budidaya pedang di dunia. Ada rumor di dunia roh dan dunia iblis, yaitu, jika seseorang dapat mengumpulkan 24 pedang di langit, mereka akan dapat mengubah hari ke hari lain dan menjadi raja. Tiba-tiba, mata Lin Bai berbinar, Slip Giok mengatakan bahwa ketika praktisi seni bela diri dari keluarga King tidak dapat mengerahkan sepenuhnya kekuatan arus silang laut, maka mereka menciptakan Changhai Jing untuk mendukungnya. Jadi pedang yang saya latih sekarang tidak mengerahkan sepenuhnya kekuatannya. Bagaimanapun, 24 pedang di langit adalah keterampilan membunuh naga yang disimpulkan oleh 24 master dunia roh. Mereka pasti mengandung kekuatan misterius, yang jelas bukan level yang Lin Bai gunakan sekarang. Sepertinya pedang yang saya dapatkan di tanah kuno tampaknya merupakan sisa. Hanya ada gerakan pedang, tetapi tidak ada kitab suci untuk mempertahankan gerakan pedang. Tetapi saya tidak tahu siapa yang menciptakan pedang pertama. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, jika Anda dapat menemukan kitab suci pedang pertama, kamu bisa memainkan kekuatan yang lebih kuat. Lin Bai juga sangat senang mendapatkan 2 pedang di langit 24 pedang hari ini. Teknik ini tidak hanya kuat, tetapi juga merupakan ancaman bagi roh-roh jahat dan protos raksasa. Bab 4075 Aula Diakon. Sun Yue. Setelah berhari-hari berkultivasi di Sancheng, ramuan internal dan sendan milik Lin Bai pulih dengan teratur. Selama kurun waktu ini, Lin Bai juga menenangkan diri dan mempelajari Changhai Jing dan Changhai Hengliu.
2 bulan kemudian, ia berhasil mencapai terobosan. Meskipun Lin Bai tidak dapat memegang pedang dan menggunakan jurus pedangnya, ia merasa bahwa latihan akan menghasilkan kesempurnaan. Secara khusus, dengan kerjasama dari Hati Pedang, Lin Bai menguasai novel tersebut dalam waktu yang singkat. 24 pedang di langit mungkin akan menjadi senjata tajam bagiku untuk bertarung di dunia roh dan dunia iblis di masa mendatang. Lin Bai berkata dalam hatinya. 24 pedang di langit diciptakan oleh 24 penguasa dunia roh. Pedang-pedang itu memiliki potensi dan kekuatan yang tak terbatas. Pedang-pedang itu memiliki daya mematikan yang kuat terhadap roh-roh hantu dan protos raksasa. Inilah yang paling diinginkan Lin Bai. Tidak diragukan lagi bahwa bagi Lin Bai, jika ia dapat mengumpulkan 24 pedang di langit, ia pasti akan memperoleh banyak kepercayaan diri dalam menghadapi protos raksasa. Pada saat makam Dewa Langit, menggunakan pedang satu pembantaian naga sudah dapat mengancam protos raksasa. Jika Anda menggunakan 24 pedang sekaligus, Anda pasti dapat membunuh para dewa raksasa dengan mudah. Ketika Lin Bai tinggal di halaman Fuyao milik Sun Yao selama 2 bulan, kota Jianshan juga berubah secara dramatis. Pertempuran antara kota Jianshan dan kota Serigala Xuanzu secara resmi dibuka. Ada 8 kota bela diri utama yang dekat dengan kota Sancheng. Selama periode ini, para prajurit kota Serigala menyerang 8 kota bela diri besar ini, yang membuat kota Sancheng menjadi musuh di semua sisi dan lelah berlari untuk menyelamatkan diri. Kota Pegunungan Chop, keluarga Sun, Aula Diaken. Ada banyak orang seni bela diri di Aula Diaken, termasuk informasi dari kota-kota besar dan kota-kota kecil, serta semua jenis obat ajaib untuk bantuan. Sun Yao datang ke Aula Diaken. Melihat Aula Diaken yang sibuk, Sun Yao menunggu sebentar. Dia ingin menunggu sampai prajurit itu selesai, dan kemudian pergi untuk menangani urusannya sendiri. Namun, dari pagi hingga malam, Aula Diaken tidak kosong. Sun Yao pun menunggu seharian penuh. Saat senja, seorang pemuda di Aula Diaken melihat Sun Yao berdiri di sudut tembok. Ia menghampiri sambil tersenyum dan berkata, "Sepupu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Itu sepupu Sun Lei. Aku datang ke Aula Diaken untuk mencari sesepuh. Aku melihat Aula Diaken sangat ramai, jadi aku tidak ingin mengganggunya. Jadi, aku akan menunggu di sini. Ketika waktu tunggunya berkurang, aku akan pergi menemui sesepuh," kata Sun Yao sambil tersenyum. "Begitulah adanya. Jika Anda ingin mencari tetua, Anda dapat langsung masuk. Jika Anda ingin menunggu Aula Diaken beristirahat, Anda harus menunggu beberapa hari." Pemuda bernama Sun Lei berkata sambil tersenyum, "Hari ini, 8 kota bela diri di sekitar kota Jianshan telah dikepung oleh kota Serigala Xuanzu. Khususnya, 8 kota bela diri ini dan kota Sancheng kita sama-sama sibuk menangani urusan 8 kota bela diri, jadi aula eksekutif sangat sibuk. Sepupu, ikutlah denganku. Aku akan membawamu menemui tetua." Sun Lei ini juga baik hati, tidak mau membiarkan Sun Yao menunggu lebih lama dan membuang-buang waktu, jadi dia membawa Sun Yao ke aula belakang. Sun Yao tidak menolak. Bagaimanapun, dia tidak datang ke sini untuk urusan besar. Dia hanya ingin bertanya tentang sesuatu. Pria yang bertanggung jawab atas Aula Diaken adalah seorang tetua dari keluarga Sun, bernama Sun Yue. "Tetua Sun Yue, Nona Sun Yao datang untuk menemui Anda." Di luar, Sun Lei memanggil dengan hormat. Sun Yue duduk di depan penulis naskah, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia lakukan di sini. Sekarang kota telah terputus dari semua sisi, keluarga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Kekacauan macam apa yang akan dia buat? Baiklah, biarkan dia masuk. Sun Yao berjalan ke aula dan melihat wajah jelek Sun Yue. Hatinya menjadi dingin. "Ada apa?" Sun Yue bertanya dengan dingin. Sun Yao sedikit malu-malu dan berkata dengan suara lembut, "Penatua Sun Yue, ayahku pernah berkata bahwa dia akan memberikan suamiku beberapa pil penyembuh setiap 10 hari. Sekarang sudah lebih dari 20 hari tidak ada yang mengirimku ke halaman kecil. Aku akan bertanya apakah Aula Diaken terlalu sibuk untuk menerima murid. Jika aku lupa, aku bisa mengambilnya sendiri ketika aku datang ke Aula Diaken. Aku tidak perlu repot-repot mengirimkannya kepadaku. Lagi pula, suamiku terluka." Sebelum Sun Yao selesai berbicara, Sun Yue menyela dengan dengungan dingin dan menepuk meja, "Suamimu. Oh, itu King Luo, jenderal yang kalah dari kota King Sui. Konon, anggota tubuhnya telah dipotong dan sendan serta dantiannya hancur.
Dia sudah menjadi pria yang setengah tidak berguna. Kau bersedia menikahinya? Tidak ada harapan. Sun Yao menjadi pucat dan berkata dengan tergesa-gesa, lagi pula, dia dan aku memiliki perintah dari orang tua kami. Selain itu, dia terluka parah. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Sun Yue berkata dengan suara dingin, pemilik telah berjanji untuk memberi King Luo beberapa pil penyembuh setiap 10 hari. Tetapi sekarang kota Serigala Xuanzu telah menyerang di luar kota Jianshan. Semua prajurit yang bertugas untuk kota itu berdarah dan terluka. Persediaan pil penyembuh tidak cukup. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk King Luo? Dia tidak berguna. Sekalipun dia memberinya lebih banyak pil, itu tetap sia-sia. Oleh karena itu, aku katakan kepadamu dengan jelas, bukan karena para pelayan di Aula di Aken telah melupakannya, tetapi aku telah memerintahkan agar pasokan King Luo dihentikan. Kau boleh kembali. Sun Yue selesai, duduk di belakang penulis naskah, mengabaikan Sun Yao. Sun Yao memikirkannya sejenak dan kemudian berkata, tetapi ayahku berkata. Wajah Sun Yue dingin lagi, dan kata-katanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, Sun Yao, aku berkata, kau boleh kembali. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Sikap Sun Yao kuat, bahkan jika kau adalah seorang penatua di Aula di Aken, kau tidak dapat mengabaikan kata-kata kepala keluarga. Aku tahu bahwa ada musuh besar sekarang, tetapi ayahku berkata bahwa dia akan memberikan pil penyembuh kepada suamiku setiap 10 hari. Karena ayahku tidak menarik kembali kata-kata itu, Aula di Aken harus memberikan pil penyembuh kepada suamiku. Jika penatua Sun Yue tidak memberikannya, maka aku akan. Sun Yue tiba-tiba menjadi marah. Dia melesat dari belakang penulis naskah dan mendatangi Sun Yao. Dia melambaikan tangannya dan memukulnya di wajah kirinya. Sun Yao jatuh ke tanah, meninggalkan 5 sidik jari merah darah di wajah kirinya, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Sun Yao, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyanjungku. Apakah kamu ingin menindasku dengan tuan? Jangan lupa, bahkan jika aku tidak memiliki kursi penatua, kamu harus memanggilku paman sesuai dengan senioritas keluarga. Tidak ada yang baik atau buruk, keluar dari sini. Sun Yue meraung. Sun Yao menahan air mata di matanya, menutupi wajah kirinya, dan berdiri dari tanah dan berkata dengan suara rendah, aku akan pergi mencari ayahku. Kamu sebaiknya pergi, bahkan jika kamu membuat masalah di depan pemilik rumah, siapa yang pasti akan berpikir aku melakukan hal yang benar. Sun Yue mendengus dingin, mengabaikan Sun Yao. Setelah meninggalkan Aula di Aken, Sun Yao segera pergi mencari penguasa kota Sanshan. Apa yang dia dapatkan dari kepala suku Sancheng adalah bahwa dia membuat Sun Yao sedih. Penguasa kota Sanshan dan tetua balai diakon mengatakan hal yang persis sama. Sekarang musuh kota Sancheng ada di depan kita, kita harus mengumpulkan semua obat ajaib untuk para prajurit yang bertempur di luar negeri. Untuk yang terluka lainnya, kita akan menangguhkan distribusi obat ajaib. Namun, Sun Yao hanya bisa menyeret tubuh yang terluka kembali ke halaman Fuyao.